Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau ngobrol sama Mas Nova. Nah, Mas Nova ini salah satu member S Samara dan dengar-dengar Mas Nova ini sering ini ya Mas nge-crew film-film yang berbau-bau mistis gitu ya nggak Mas? Sering. Coba share pengalamannya boleh dong Mas? Jadi dulu tuh kalau share tentang pengalaman mistis, dulu waktu syutingnya itu kayak di desa terpencil. Jadi Gimana tuh, Mas? Memang daerah Boyolali sih. Oh iya, oke. Daerah Boyolali, jadi saya nggak berani nyebutin tempatnya. Pokoknya daerah Boyolali. Itu dulu kayak desa terpencil dan kayak apa namanya rumahnya itu kayak masih berjauhan gitu. Jadi tempatnya tuh kayak masih hutan, bener-bener hutan dan rumahnya tuh kayak di sini dan di sana terus di sana kayak masih nyebar gitu. Kayak tetangga-tetangga tuh jauh-jauh gitu. Tetangganya tuh yang jauh-jauh dan kebetulan kita syuting tuh di samping rumah tuh kayak ada batu besar. Sebelum syuting juga kita kayak ada istilahnya ya kayak pamengku desa yang ngasih saran gitu kan, ngasih wanti-wanti harus gini mas, harus gini gitu. Dan kebetulan yang diganggu malah bukan saya sendiri tapi kayak apa namanya stuntman. Stuntman apa tuh? Jadi stuntman-nya itu kayak dia itu figuran. Sebenarnya memang iya. bukan apa namanya bukan artisnya tapi dia itu kayak figuran sekaligus merangkap jadi apa wardrobe. Oh, jadi kru tapi juga Jadi figuran. double job gitu. Apalagi dia kayak di make up-nya kan. Satu ketika jam 2 pagi kan udah selesai semua nih, udah selesai. Akhirnya si mas-mas itu tadi kan di ujung masnya ujung jalan itu kayak ngeliat asap. Jadi di kayak pohon bambu terus kayak ngeliat asap gitu. Tahu-tahu ada Mister Oci di situ. Wow. Dan kebetulan yang lebih anehnya lagi si mas-masnya tadi manggil kan namanya kan Ini Mr. temenmu A ini yang gitu. manggil. Kamu ngapain di situ? Syutingnya kan udah selesai gitu. Kebetulan yang dilihat itu persis sama yang dia make up. Oh, jadi dikiranya itu adalah Temennya. Oke, terus Kamu ngapain di situ? Sini gitu kan. Kok nggak jawab-jawab? Akhirnya terus manggil saya kan. Mas itu si dia kok saya panggil nggak kesini kan syutingnya udah selesai gitu kan. Nah, siapa? Yang itu mas-mas yang jadi Mr. P gitu kan, Mr. Poci. Akhirnya, nah itu yang jadi kan udah tidur di situ. Dia ngeliat gini, langsung dia pingsan. Ya udah, jadi saya sebetulnya pas awal itu belum tahu sih kalau dia itu memang kalau bahasa Jawanya itu kayak diwerui gitu, dikasih penampakan. Baru besoknya cerita loh ini pingsan kenapa? Besoknya baru cerita saya tadi malam kasih penampakan ini persis sama mas yang jadi Mr. Poci. Jadi waktu gitu. pingsan tuh dia belum sempet ngomong gitu. Oh iya. Mas yang jadi Mr. Poci-nya di mana gitu. Ya udah akhirnya terus pingsan. Tapi kru yang lain juga diiniin nggak mas? Apa maksudnya dia di Ada juga kalau ini malah justru artisnya. Oh artisnya. Karena kita syutingnya di kayak sendang gitu kan. Sendang itu apa? Sendang itu kayak mata air tapi yang kayak menggenang gitu. Oh iya. Jadi itu kan buat orang-orang desa yang mau ngambil buat air minum, buat nyuci, terus kayak buat penampungan gitu ya. Kayak gitu. Jadi di sampingnya tuh kayak ada pohon-pohon beringin gitu. Alhasil yang denger malah cewek-cewek yang sedang menstruasi. Apalagi artisnya itu kan pakai kemben. Iya. Adegan nyuci. Malam. Enggak sih, pagi. Oh pagi. Lagi menstruasi. Akhirnya dia kok di kamera kerasa gugup gitu. Gugup akhirnya terus di-cut, emang kita break dulu baru yang artisnya talentnya itu yang cewek baru kenapa kamu ini ditanyain gitu kan gak fokus. Saya dengar suara gong. Jadi Tapi di sekitar situ ada gongnya nggak? Nggak ada. Emang itu kan di tengah hutan kan. Oh gitu. Tapi tetap di kampung itu mas juga Di kampung itu juga. Mungkin beda kampung tapi masih satu wilayah gitu. Oh iya. Beda dusun tapi masih satu wilayah. Jadi dengar suara gong dan itu kayak ya mungkin beberapa kali kan.
jadi kayak suara gong kayak gitu loh. Oh. Dengan kebetulan kru saya juga ada yang menstruasi, denger juga. Jadi Ya, terus mengganggu orang yang menstruasi gitu. akhirnya kita cabut dari situ, kita nggak jadi syuting, terus kru semua dan pemain akhirnya cabut dari situ, kita pindah ke tempat yang lain. Wow. Dan kita otomatis merubah cerita juga. Tapi sebelumnya dikasih tahu nggak sama apa pengurus desa kalau sebenarnya sering kejadian gitu. Sudah, emang diwanti-wanti sama orang-orang desanya di situ kalau di situ tuh agak bahasa Jawa itu agak wingit gitu, agak angker. Oh iya. Tapi ya namanya kita mau bikin film kan, sebetulnya Iya. kita juga udah istilahnya ya cara kita bertamu kayak gimana sih kayak Kudu totalitas juga ya Mas gitu ya. kan. Akhirnya dapat gambar itu, akhirnya ya wes. Dan anehnya lagi yang gambar yang disut di Sendang itu tadi ya udah hilang. Oh semuanya nggak ada. Nah dari kan awalnya dari kejadian malam itu Si Mr. Poci, terus paginya yang Sendang itu, terus dari rentetan itu tadi kan udah selesai harusnya, kita seneng, wah udah selesai, kita harus kan pindah ke set yang lain dan maksudnya ke desa yang lain, ke tempat yang lain gitu. Setelah dimasukin ke laptop, kita kan dicek dulu ya, filenya hilang. filenya hilang, sama ada yang nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya, ada suaranya nggak ada gambarnya, Merinding loh aku. ada videonya tapi nggak ada suaranya. Kayaknya Jadi emang kayak- nggak dibolehin kali ya Mas. Jadi kayak nge-crash semua. Orang itu yang lebih anehnya lagi di kan
hantu slime itu mas? Hantu slime itu tadi kayak sebetulnya dia itu anak kecil. Iya, soalnya tadi mau bikin slime itu kan. Dia itu anak kecil yang memang dari sana ternyata sefrekuensi sama adik saya. Kayak magnet gitu kan. Nempel, akhirnya terus adik saya pulang ke rumah, dia tuh bingung mau balik kemana gitu. Oh iya. Berarti Gitu. tapi berarti kalau Jadi kayak makhluk halus tuh kayak permen karet gitu. Kalau kita nginjak ya udah ngikut terus. Tahu nggak maksudnya? iya ngerti, Nah, ngerti ya. Berarti kalau syuting gitu juga ya mas ya, yang diiniin apa nunjukinnya ke yang sefrekuensi juga apa gimana gitu loh? Iya sih. Kalau nunjukin wujudnya dia. Apalagi dulu waktu syuting kan ada ini ya, lighting kan. Kebetulan saya pas megang lightingnya itu mau dipindah maksudnya ke geser gitu kan. Kayak kesetrum. Ini ada tugasnya nih. Ini sama Oh iya, ini. kesetrum lighting itu berapa watt? Nggak tahu itu. Sampai kejang-kejang sampai bulu saya rambut saya ini yang di ujung-ujung tuh gak Ini. kebakar. Tak kira Sama yang gini. bulu kaki itu kebakar semua. Gosong gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak meninggal ya mas ya? Enggak. Lah dari itu pas saya kejang-kejang itu saya berusaha melepaskannya nggak bisa. Udah mati rasa kan. Saya kedip-kedip gini, kru kan semua pada ya namanya cewek, ada cowok kan minta tolong, ada yang curi-curi gitu. Di belakangnya tuh kayak ada rame banget gitu. Padahal kru kita tuh cuma berapa ya, 20-an, 30-an. Tapi itu kayak pasukan jamaah sholat gitu. Tapi di belakangnya kayak hitam-hitam semua, kayak Oh. orang rombongan tuh banyak banget. Ya itu anehnya di situ. Mungkin ini kali ya karena diambang sadar nggak sadar gitu Iya, ya. kayaknya. Jadi mereka nunjukin wujudnya gitu. Mungkin apa mereka juga kaget ya mas ya lihat Mas Ya, Nova mungkin. kesetrum gitu. Atau enggak memang dari tim intinya mungkin kayak kurang izin di situ juga sih. Iya sih mungkin ya. Oke, jadi kayak pengalaman serem waktu syuting tuh banyak gitu sebenarnya. Iya. Jadi setan tuh kayak permen karet gitu loh. Jadi kalau kita udah nginjek ya dia bakal di situ terus. Kalau kita nggak ngelepas ngelepas sendiri gitu. Oke, jadi ini sekiannya dari kita ya Mas ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Makasih udah dengerin dan nonton. See you.